Sebuah negeri makmur yang terletak di lereng Bukit Tajadi di Pasaman bernama Bonjol. Merupakan salah satu benteng terkuat dalam masa Perang Patri. Berbulan Belanda mengepungnya. Bertahun mereka menggempurnya, namun tak kunjung berhasil. Kehancuran Bonjol kemudian bukan terletak pada lemahnya semangat para pejuang dan tekad masyarakat, tetapi hancur karena perbenturan di antara pemimpin sendiri. Tuan, bukankah karena perpecahan juga kekuatan kita punah hingga dengan mudah Bonjol terjajah? Maka kita tidak mau melihat sejarah membangun dan mempertahankan Bonjol tidaklah sulit, tapi mempertahankan persatuan. Aku terluka karenanya. Pangkuimung Bonjol, pemimpin Bonjol, hormat kami padamu. Itu Sarif namaku. Panggil saja itu. Bonjol. Laki yang gagah, lintas katulistiwa. Tuan Pangkuimung Bonjol. Itu Sarif namaku. Maaf, kami datang tanpa diundang. Pedang Tuan bergetar, darah belum mengering di ujungnya. Kenapa Tuan masukkan ke sarang? Di dalam benteng Bonjol yang kuat, kami tidak memerlukan lagi. Apa yang Tuan alami hingga melarikan diri ke sini? Bukan melarikan diri, tapi menghindari kecurangan. Curangan macam apa yang menyebabkan pedang Tuan dilumuri darah? Kami sedang mengadakan pertemuan. Tiba-tiba kami diserang di dalam masjid. Perkelahian tidak bisa dicegah. Darah membasahi mimbar dan mihrab. Mencicikkan. Padri saat ini lebih mementingkan perebutan kekuasaan daripada kemurnian agama
Perjuangan mereka telah keluar dari tujuannya. Tuan melihatnya dari dalam sebuah benteng yang didirikan karena takut terlibat peperangan memihak agama. Padahal kita berada dalam satu garis keyakinan. Kenapa tuan menutup diri? Bonjol tidak akan dilibatkan dalam peperangan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa artinya sebuah masjid didirikan kalau di dalamnya sudah tidak mampu menyadarkan manusia kepada ajaran yang lebih murni? Bila tuan-tuan kesini menghindari pengejaran, tidak ada salahnya. Tapi jangan punya niat untuk melibatkan Bonjol dalam peperangan. Kami tidak minta perlindungan. Kami punya pelindung yang sah, Allah Ta'ala. Apakah tuan akan membiarkan agama kita selalu dikotori dan dikaburkan? Saya percaya kita berada pada pihak yang sama. Pada pihak Bonjol, itu pasti. Kontras sekali. Apa? Sementara yang lain berperang memurnikan ajaran agama, di sini dilanda musik jahiliyah. Hari ini, kedua putra tuanku Imam melakukan sunatan. Musik seperti itu sudah biasa. Sunatan disuruh Nabi, tapi pestanya tidak. Pesta semacam itu adalah ria, hukumnya haram. Bukankah disunat itu sakit? Kita wajib memberikan hiburan kepada kedua anak-anak yang akan menjalaninya. Kenapa kita melihat agama dari hukum-hukumnya yang ketat saja? Musik jahiliyah itu sama nilainya dengan minum tua dan mengadu ayam. Candu, tidak bermanfaat. Kebiasaan semacam ini juga harus dimusnahkan. Orang-orang Ansor juga menggunakan musik semacam itu menyambut Rasulullah waktu hijrah. Rasul mencintai keindahan dan perdamaian. Kami mengikuti sunnah. Dalam keadaan yang serba kacau ini, kita harus kembali memurnikan ajaran agama. Semuanya sudah dicampuri bid'ah. Cara yang kaku tidak akan dilakukan di sini. Apalagi menumpahkan darah. Halal hukumnya menumpahkan darah orang kafir. Darah tertumpah harus dibayar dengan darah. Ini hukum Islam. Memurnikan agama hendaklah dimulai dari hal-hal yang paling dalam. Berjihad mempertahankan Islam adalah intinya yang paling dalam. Berjihadlah bersama kami. Kita rasakan penderitaan saudara-saudara kita yang dijalin tali Allah. 20 tahun lebih negeri ini tenang. Tak ada paksaan ke masjid bila setiap azan berkumandang. Tapi tak satu pun yang mangkir sembahyang. Bukankah hal semacam ini yang kita inginkan? Kami tahan panas matahari dengan punggung terbuka membangun negeri ini. Bukankah itu juga berjihad? Dalam ukurannya yang rendah, memang Kami menghindarkan Bonjol dari kehancuran. musuh Islam tidak akan membiarkan sebuah masjid pun bebas dari genggaman mereka. Kami berusaha dan berdoa agar negeri ini dijauhi bencana. Sebaiknya kita temui Tuanku Imam. Apa kemauan tuan-tuan? Ayo. Tutup gerbang! Tutup gerbang! Halangi mereka! Jangan biarkan mereka mendekat! Pukullah mendekati Bonjol! Ayo! Halangi mereka! Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Tutup gerbang! Pukullah mendekati Bonjol! Pukullah mendekati Bonjol! Cepat! Jangan biarkan mereka mendekat!
Siapa mereka? Jahanam itu. Mereka yang telah menyerang kami di masjid. Kini datang mengejar Tuan. Akan saja. Jangan. Mereka banyak sekali. Bonjol menerima siapa saja yang datang bersahabat. Menerima mereka. Mereka yang telah mendarahi masjid. Mereka yang telah membunuh orang-orang muslim akan diterima di Bonjol. Bila mereka datang menyerang, semua rakyat Bonjol mencabut pedang. Pasang berapa? Pasang berapa? Tambah tua, aku menang lagi. Seenaknya mereka di sana. Nyabung ayam, judi. Oh! Jangan dibonjol kalau mau berjudi. Laknat. Mereka menunggingkan pantatnya ke arah kita. Hei! Bonjol bukan tempat meminum tua. Sampai kiamat, gerbang tidak akan dikuak. Ngajar. Ayo katakan, apa mau kalian? Lempar bila mereka mendekat. Kurang ajar. Mereka betul-betul mau perang. Ayo, ke gerbang. Kita berada dalam keadaan yang serba sulit. Mereka mengepung. Mengharuskan kita untuk berpihak. Ya, pada pihak Bonjol, Tuan. Kita tentu lebih memihak Padri. Kenapa begitu? Mana yang lebih baik? Memilih teman sesama muslim atau bukan? Diam, Lera. Yang kutakutkan adalah akibatnya. Bila Tuanku Imam dikepung keraguan, semuanya akan jadi berantakan. Kita harus memihak Bonjol, Tuan. Kita bertahan terhadap kepungan mereka. Secara tidak langsung, kita telah memihak Padri. Belum tentu. Kita bertahan demi keselamatan Bonjol. Siapapun yang mengepung, kita berhak menggagalkan. Tapi kedua lelaki itu, bukankah mereka yang jadi penyebab kepungan dari Datuk Sati? Justru itu. Kita serahkan saja keduanya kepada Datuk Sati. Biar dia mengurus urusannya sendiri. Keduanya harus segera meninggalkan Bonjol. Kedua lelaki itu datang berlindung. Kenapa disuruh pergi? Mereka tidak sekedar berlindung, tapi menyeret kita untuk mengikuti kemauannya. Tuanku, kedua lelaki itu mengumpulkan semua orang di lapangan. Dia berpidato mulut penuh api. Ke surga. Jalannya adalah mati syahid, mempertahankan agama. Kepungan Datuk Sati harus kita labrak dengan semangat jihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah. Lupa tuanku. Banyak sekali ayat Quran dan hadis disebutnya. Orang-orang jadi bersemangat. Ya, semuanya bertepuk tangan. Dan semangat lelaki itu semakin meluap-luap. Dia terus berpidato dengan mengacung-acungkan tangannya. Mulutnya berbuih seperti kuda. Jadi kedua lelaki itu telah... Ajak orang untuk perang, tuanku. Orang-orang ingin surga. Mumpung, kata mereka, sekarang pintu surga terbuka lebar bagi mereka yang mati syahid. Kehormatan kita sebagai pimpinan di sini telah mereka injak. Penduduk Bonjol tidak akan melakukan tindakan sebelum pemimpinnya memberikan perintah. Kalau dibiarkan, kedua lelaki itu tidak dapat dikendalikan. Akhirnya kita harus memihak juga. Ya, pada Pada pihak pihak Bonjol, tuanku. Panggil lelaki itu. Baik, tuanku. Kita lindungi mereka. Tapi mereka menggerogoti. Aku harus membuat perhitungan dengan mereka.
Nyatanya dia bertindak terlalu jauh. Hal semacam ini membuat semua orang tidak mempercayai kita. Apa artinya seorang pemimpin kalau tidak punya wibawa lagi? Rakyat Bonjo telah mengangkat kita jadi berampek selo. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan mereka sehingga menyeret Bonjo dalam kancah peperangan. Mau lari kemana? Ingin cari selamat. Ternak-ternak kami, tuanku. Kami akan membawanya ke Rao. Di sana mungkin lebih aman. Bonjol keadaannya tidak seperti sekarang lagi, tuanku. Tidak seorang pun yang dapat keluar dari Bonjol ini. Ya ampun. Lalu bagaimana dengan ternak-ternak kami, tuan? Kami kan sudah membayar pajak, uang pelincir, dan beberapa bagian keuntungan. Bila kau ingin menyelamatkan ternakmu, selamatkan nyawamu lebih dulu. Tapi, tuan, ternak-ternak kami, tuan. Ternak, tuan. Ternak. Tuan, ternak kami, tuan. Tuan. Ternak kami, tuan. Tuan. Hei! 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 Jangan pingsan dulu! Urusan kita belum selesai, hei! Angkat saudara ternak ini. Kenapa menangis? Dia ikut rombongan lelaki. Dia ikut perang. Ikut perang? Iya. Dia telah mengasah pedang. Padahal kami telah berjanji akan kawin. Katanya, surga di dunia tidak kekal. Dia inginkan surga di akhirat. Dia ingin berjihad melawan orang-orang kafir. Dia ingin mati syahid. Tuanku, tolong larang dia. Aku tidak mampu. Aku sayang padanya. Dia mau meninggalkan gadis sesehat itu. Katanya, gadis di surga lebih sehat. Tapi dibisikannya padaku, dia kecewa. Kecewa? Siapa? Entahlah. Lebih baik mati muda daripada tidak dipercaya. Buat apa lagi hidup di Bonjol jika semua orang saling curiga? Salah sedikit saja menyusun teks pidato, dianggap tidak mencintai Bonjol. Tuanku, selamatkan harapanku. Pergilah padanya. Katakan bahwa dia tidak perlu ikut perang. Pemuda Bonjol diperlukan untuk masa yang akan datang. Apakah akan kukatakan kalau Tuanku Imam memanggil? Ya, Apa dia mau? pergilah. Dia akan kembali dipercaya. Mana kedua lelaki itu? Katanya waktu mendesak, tuanku. Kepungan si kafir harus segera dipatahkan. Apakah tidak kau katakan yang memanggilnya tuanku imam, pimpinan tertinggi di sini? Sudah. Tapi katanya panggilan Tuhan lebih penting. Tuhan sekarang memanggil untuk berjihad. Hebat. Biar dia tahu siapa kita. Ayo.
sebenarnya salah? Kepada siapa tuanku bertanya? Pada diriku. Mestinya tuanku bertanya kepada diri orang lain yang dapat melihat diri tuanku lebih jelas. Bukankah sesuatu yang wajar jika aku menyerahkan pimpinan penyerang kepada kedua lelaki itu? Berikan kesempatan kepada mereka yang ingin berjuang mempertahankan Bonjol untuk keselamatan agama. Tapi kenapa Tuanku Gapuak dan Tuanku Kaluan menyerahkan pedangnya ini padaku? Mengundurkan diri dari pimpinan Berampek Selo Bonjol. Bukankah kita semua di sini berjuang untuk Bonjol? Tuanku telah mengangkat kedua lelaki pendatang itu menjadi pimpinan penyerbuan. Kita tidak tahu siapa dia, mau apa dia. Tapi kedua lelaki itu telah menyatakan diri siap berjuang demi agama dan negeri ini. Cara yang dilakukannya sangat menusuk perasaan. Tanpa sepengetahuan kita, mereka mengajak orang-orang berperang. Sekiranya tuanku bersikap lebih jelas dan tegas, kedua lelaki itu pasti tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Kalau begitu, kenapa Tuan tidak mengundurkan diri pun? Kujadikan diriku tempat bertanya tentang diri tuanku sendiri. Menjadi pimpinan seorang diri dapat membuat kita bertindak tanpa perhitungan. Sekarang kita berdua di sini. Apa yang dapat kita lakukan? Tidak membuat kekeliruan lagi. Ternyata kekuatan kita tidak seimbang. Saya telah mengutus seseorang untuk menghubungi Tuan Kunan Rence. Mungkin hari ini dia datang. Mengapa dia bersedia membantu? Hanya Bonjol satu-satunya pertahanan kita yang terakhir. Bagaimana? Tuan Kunan Rence telah mereka hubungi tanpa kita sepakati. Aku terpaksa menerima. Menghubungi Tuan Kunan Rence tidak ada salah. Semua ini ditujukan untuk mempertahankan Bonjol. Tuan, semua pemberitaan resmi pengunduran diri Tuanku Gapuak dan Tuanku Kaluan tanpa diketahui sebelumnya oleh Tuanku Imam. Benarkah? Benar. Kenapa Tuanku tidak mengetahui? Padahal kedua tokoh itu adalah unsur Barampek Selo kepemimpinan Bonjol. Kedua pedang ini diserahkan padaku tanpa tata cara yang wajar. Tentu ada sebab-sebab lain dan pengunduran diri kedua tokoh itu. Tanyakan saja pada dia. Dia lebih tahu. Bersama 700 orang tentara, Tuan Kunan Rence kini berada di pintu rahasia. Tuan Kunan Rence? Salah seorang dari Harimau nan Salapan? Syukurlah. Syukur. Dia menghubungi Tuan Kunan Rence tanpa sepengetahuan kita. Apakah tuanku tidak merasa tersinggung? Sebenarnya aku marah. Tapi aku lebih marah lagi pada diriku. Kenapa tidak tersinggung? Sulit sekali mengerti dirinya. Tuan, mengundurkan diri dalam keadaan sekarang dapat dianggap pimpinan Bonjol telah hilang. Pengunduran diri itu wajar. Apakah ada hubungannya dengan kedatangan Tuan Kunan Rence? Mengapa? Misalnya, kedua tokoh itu tidak setuju. Tapi harus setuju juga karena pertimbangan lain. Tidak sejauh itu. Tampaknya pengepungan terhadap Bonjol akan berlangsung lama. Bagaimana dengan persediaan beras? Sebagaimana diketahui, semua sawah telah dirusak akibat peperangan. Persediaan beras cukup. Tapi setelah diselidiki, semua persediaan tipis sekali. Apakah ada rencana membeli beras dari luar negeri? Justru kita sedang meningkatkan produksi dalam negeri. Apakah Tuan memilih pengganti kedua tokoh yang mengundurkan diri itu?
Semua perhatian dipusatkan pada pertahanan. Tidakkah itu menambah keresahan rakyat? Keresahan apa? Apa hubungannya? Siapa yang tidak resah dalam kepungan semacam ini? Saya harap para wartawan tidak menyebarkan isu yang membahayakan. Tuan Kunan Rence ingin bicara dengan Tuan. Baik. Tuan Prima, tentang kedua tokoh yang memimpin penyerbuan. Keduanya telah beri kerjaan besar sekali. Apakah itu sesuai dengan undang-undang? Bahwa pengangkatan seseorang harus melalui sidang para berselu. Cukup! Kau tidak tahu kita dalam keadaan bahaya? Apakah itu berarti semua undang-undang berada dalam satu tangan? Salam, Tuan Kunan Rence. Salam. Famili dan hadiah tolan. Mari mendekat. Mari. Ana Salim Said Al-Jafrin datang dari Yaman, hampir di Parsi, India, Malaya, Aceh, Padang dan terus ke sini. Bonjol kota tercinta. Ana membawa wangian. Wangian yang diramu dari 1000 bunga. Dipakai raja-raja, bangsawan, Sayyid, Lutfi, Mirza, Syekh, Imam, dan semua orang terkemuka di dunia. Kemarilah, kemari. Persediaan tinggal sedikit. Rasulullah menyuruh umatnya memakai harum-haruman bila mau ke masjid. Tidak mahal. Tidak mahal bila dibanding dengan pahala yang akan diterima di akhirat. Ayolah, ayo kemari. Disko Arab. Sampai tua. Nah, 300 untuk botol besar. Ayo berbelanja untuk mendapat surga. Ayo berbelanja untuk mendapat surga. Ahlan wa sahlan. Tuanku Imam. Ana Salim Said Al-Jafrin membawa wangian bagi penduduk Bonjol. Khusus Umi Ana sediakan yang istimewa. Untuk keharuman tidak apa sedikit sentuhan, bukan? Setetes semarak dunia dalam bunga. Setetes istri tua jadi muda. Harum. Harum. Harganya? Lillahi ta'ala, nomor perkenalan. Harum. Harum. Apalagi yang Tuan bawa? Permadani. Warnanya
hiasannya, ornamennya, pinggirnya, Masya Allah, Allah Ta'ala Maha Kuasa, karya seni yang mengagumkan. Lainnya? Zamrud, berlian, intan, delima, kecubung, aki. Yang ini batunya jelek. Badar besi, tahan peluru kendali. Ini berapa? Nomor perkenalan. Murah. Mahal sekali. Murah. Hanya setan yang mau menipu. Yang ini tuanku. Assalamualaikum. Ana Salim Said Al-Jafri, bangsawan Quraisy. Oh iya. Ya. Kalau begitu Tuan adalah... Ya. Tuanku tidak usah ragu. Ana datang ke sini mengajak tuanku untuk memikirkan kemungkinan perdamaian. Berdamai dengan kafir-kafir itu? Bukan kafir, tapi Nasrani. Ahli kitab. Nabi kita juga pernah berdamai dengan Nasrani Madinah, bukan? Nah, makanya untuk keselamatan seluruh manusia, sebaiknya tuanku tidak usah lagi melanjutkan perang. Korban telah banyak yang jatuh. Keamanan tidak ada lagi. Perdagangan lesu. Dan lagi saat ini yang paling penting, Padri kekurangan tenaga dan senjata. Sebenarnya orang-orang Belanda itu tidak suka perang. Tapi karena pihak adat dan pihak Padri tidak dapat berjalan berdampingan, terpaksa mereka ikut campur. Itu saja soalnya. Sederhana sekali, bukan? Sederhana. Begitu Tuan memandang perjuangan kami? Begini, Tuan. Dapat dilihat secara sederhana dan dapat juga dilihat secara lebih rumit. Tapi itu bagi mereka yang suka pada kerumitan. Lillahi ta'ala. Ana suka damai. Tuanku juga suka. Agama menyuruh kita bersatu. Tuanku, para pengikut Padri dari Alahan Panjang, Luha Agam, dan Luha 50 Koto telah datang. Mereka ingin bergabung dengan kita. Mereka telah berkumpul di masjid besar. Peperangan telah berubah bentuk. Persoalannya bukan lagi peperangan antara adat dan Padri, tapi persoalan semua rakyat menolak penjajahan. Siapa? Ana Salim Said Al-Jafri, bangsawan Quraisy yang lahir di Yaman. Tuan ini menginginkan kita mengadakan perundingan. Keadaan sudah begitu gawat dan tidak ada harapan untuk menang. Hampir seluruh daerah dikuasai oleh Belanda. Dia diutus ke sini atas nama perdamaian. Tuan Salim Al-Jafri. Tuan Frid. Terima kasih atas ajakan Tuan. Para pemimpin Padri di daerah-daerah telah mencoba melakukan perdamaian dengan mereka. Tapi dasar kafir. Mereka seenaknya mengingkari perjanjian-perjanjian itu. Mereka tidak pantas dipercaya. Tapi mereka ahli kitab, punya meriam. Ayolah tuanku, tinggalkan orang ini. Tapi istri tuanku ingin membeli badar besi dan permadani, bukan? Apa? Permadani? Badar besi? Tuan tahu kami butuh apa? Tidak, bukan? Senjata. Kami sedang memperjuangkan agama. Anak kira butuh minyak wangi, tuanku. Ayolah tuanku,
Mereka sudah gelisah menunggu. Tapi Tuan ini... Tuan Frit, Anda harus segera meninggalkan Bonjol. Jangan mengacaukan keadaan. Ana malah ingin perdamaian, tuanku. Perdamaian dengan cara ini. Ana! Pergi! Naam! Aku tidak sanggup melihat penduduk Bonjol seperti ini. Perang ini harus segera berhenti. Tenang tuanku, sabar. Kita telah mengutus ulama-ulama terkenal untuk menghubungi daerah-daerah lain minta bantuan. Dari begitu makmur, kita semiskin-miskin. Perang ini harus segera dihentikan. Tidak ada gunanya menyesal tuanku. Satu-satunya jalan kita harus tabah. Lihat mereka. Bila lelaki Bonjol tidak lagi punya semangat, negeri ini dengan mudah akan dikuasai penjajah. Tapi ya, kita telah... Tuanku, ternak-ternak kami sudah habis. Mestinya kami dapat untung. Tapi karena perang, karena ikut berjuang, kami jadi rugi, tuanku. Orang-orang mengambil ternak kami, seperti mengambil milik bapaknya. Kebaikan hati tuan-tuan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Itu cerita di akhirat, tuanku. Sedangkan dalam perdagangan tidak begitu. Atau begini saja, tuanku. Kalau tuanku izinkan kami mengatur segala keperluan garam, kita akan untung besar, tuanku. Semua daerah telah tutup dari daerah pantai. Dan hanya Bonjol yang memiliki kesempatan berhubungan dengan daerah penghasil garam, tuanku. Untuk seluruh dunia, garam sangat penting artinya. Lihat ke sana, tuanku. Makanan terbuang karena kurang garam. Padahal kita kekurangan makanan, tuanku. Bagaimanapun hebatnya kita menaklukkan negeri utara, barat, timur, dan selatan. Tapi bila makanan tanpa garam, apa gunanya kita menang? Garam memang begitu sepele, tuanku. Tapi juga begitu vital dan harus diurus oleh satu tangan agar harganya dapat ditertibkan. Iya, kami tahu. Barang sangat banyak membutuhkan biaya. Apalagi bagi seorang pemimpin seperti tuanku. Dan banyak anggaran terbuang dengan sia-sia. Ya, kami mengerti kesulitan tuanku. Maka itu kami datang ke sini menawarkan keuntungan bagi tuanku. Asal saja tuanku dapat. Keuntungan apa yang ku perdapat? Sedangkan aku tidak ikut berdagang. Cara seorang pemimpin berdagang itu lain bentuknya, tuanku. Tuan mendapatkan keuntungan 1/4 dari keuntungan yang kami dapat. Terlalu tinggi. Berapa? 1/6. Bersih dari pajak. Bagaimana, tuanku? Diterima. Bagaimana, tuanku? Tuanku? Bagaimana, tuanku? 1/6. Bebas dari pajak. Iya. Tuanku. Bagaimana, tuanku? Tuanku. 1/6. Kemenangan buat Bonjol. Kemenangan. Beratus-ratus, beribu-ribu manusia tidak berkepala telah tergusur oleh pedang ini. Kemenangan. Itu mereka. Mereka mengikutiku sampai ke sini.
Mereka menuding. Tidak. Tidak. Aku bukan pembunuh anak-anak. Aku bukan pembunuhmu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Bapak kalian yang telah menyebabkan kalian terbunuh. Mereka tidak mau menyerah. Tidak mau memberiku makan. Aku bukan pembunuh kalian. Kalian masih kanak-kanak. Aku tahu itu. Mereka menuju ke sini. Itu mereka. Mereka mengikutiku sampai ke sini. Mereka menuding. Tidak. Tidak. Aku bukan pembunuh anak-anak. Aku bukan pembunuhmu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Bapak kalian yang telah menyebabkan kalian terbunuh. Mereka tidak mau menyerah. Tidak mau memberiku makan. Aku bukan pembunuh kalian. Kalian masih kanak-kanak. Aku tahu itu. Mereka mengikutiku sampai ke sini. Mereka berjalan tertati-tati. Mereka merangkak. Oh, bocah-bocah yang manis. Kalian bayi-bayi tak berdosa. Jangan keruputi kakiku. Ah. Mataku, lidahku, telingaku. Aku bukan pembunuh anak. Aku sayang padamu. Sembahyanglah. Mohon ampun pada Tuhan. Karena kau aku mata gelap. Kau suruh aku kerau. Mana hiling, air bangis. Perjuangan katamu. Syahid katamu. Mana pedang? Mana pedang? Ku pancung. Hanya kemenangan buat Ponco. Tapi dia tidak mampu memikul kekalahannya sendiri. Tuhan, lepaskan kami dari neraka ini. Hanya dia yang layak mendapatkan tanda jasa, Tuanku. Tanda jasa? Ya. Kau siapkan penyerahan tanda jasa itu di rumah gila. Tuanku Imam.
Demi keselamatan Bonjol, baiknya cepatnya kita mengirimkan putusan perdamaian. Bila menyerah, mereka akan memaksakan seluruh keinginannya. Menyerah hanya digunakan sebagai taktik. Setelah kekuatan mereka terpecah karena menyerang daerah lain, Bonjol kembali kita rebut. Setapak pun kaki penjajah tidak boleh menyentuh negeri ini. Bijaksana, bukan pada saat sekarang. Tapi perjuangan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mundur setapak, belum tentu kita menyerah. Jangan jadi pengecut. Kita sudah lama berjuang mempertahankan Bonjol. Korban sudah banyak. Berjuang jangan tanggung-tanggung. Lanjutkan perjuangan ini. Kita pasti menang. Daripada hancur, lebih baik serahkan saja. Kekuatan kita tidak ada lagi. Mereka hanya dapat sesaat. Hanya sesaat. Kita akan kembali rebut setelah badai ini reda. Menyerah berarti pengecut. Pengecut. Siapa yang mengatakan pengecut? Berarti tidak mengerti dengan jalannya sejarah. Pemimpin yang ingin menyerahkan Bonjol harus enyah dari negeri ini. Bagi mereka yang datang kemudian, belum tentu pejuang Bonjol sejati. Siapa yang menumpahkan darah para padri di Masjid Alan Panjang? Dia! Apakah orang seperti mereka yang pantas dipercaya? Tidak! Bung Long! Lelaki yang menyimpan dendam adalah lelaki yang tidak percaya pada diri. Tuan, jangan bertengkar. Kau telah menumpahkan darah padri di Masjid Alan Panjang. Sekarang kau datang ke sini untuk melakukan hal yang sama. Kalau kemasuranmu akan hilang karena kedatanganku, bersikaplah lebih jantan. Mestinya. Jangan hanya merada. Mestinya. Dari dahulu kau harus bersifat lebih jantan. Untung sekali Bonjol mau menerimamu karena lidahmu lembut untuk menjilat. Kalau kau berani melawan penjajah, kenapa kau melarikan diri ke sini? Mohon perlindungan. Keluarkan surat izinnya. Cukupkan bicaramu, betina. Habiskan bicaramu ulang. Jangan bertengkar. Jangan. Bila kekuatan kita pecah, semua kekuatan akan punah. Bonjol akan mudah diduduki penjajah. Aku tidak sanggup mempertahankan kehormatan Bonjol dengan cara seperti ini. Sekarang giliranku sebagai penonton. Silakan. Mau kemana Bonjol akan tuan-tuan bawa. Siapakah yang sanggup mengambil pedang kehormatan Bonjol? Datuk Sati! Datuk Datuk! Tinggallah di Bonjol. Aku mendampingi pemimpinnya. Kemana? Mungkin ke lubuk si kafir. Jangan terlalu jauh dariku. Tak ada artinya aku sendiri. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku memikirkan masa depan. Apa arti kehormatan Bonjol bagimu? Resmi sudah Bonjol menyerah. Tuanku Imam bagaimana? Pertemuannya dengan kolonel itu benar-benar telah menjerumuskan Bonjol ke dalam lubang kehinaan. Masjid besar sudah ditempati oleh kafir-kafir itu. Sementara rumah tuanku Imam sendiri sekarang ditempati tentara Sentot Alibasa. Bajingan. Kembalikan Bonjol pada kami. Hati-hati. Bonjol kini punya kuping di mana-mana. Apakah kita masih punya hak di negeri ini? Hei, Bonjol adalah milik kita. Harus kita lembut kembali. Kumpul. Masjid. Kumpul. Masjid.
kita lihat. Penyerahan. Bonjol kini telah menyerah tanpa perlawanan. Keadaan begini tidak dapat ditangguhkan lagi. Masjid sudah tidak dapat lagi digunakan untuk sembahyang. Masa hari Jumat seperti ini berkumpul di lapangan? Dan perempuan-perempuan, hanya mereka lah yang tahu apakah masih suci. Semuanya telah bernoda. Bonjol sekarang sudah hitam. Ya, dalam tekanan perasaan yang berat. Saat ini, Bonjol memerlukan seseorang yang mau kalap. Kalap? Untuk apa? Untuk merebut Bonjol kembali. Hei, apa kau masih waras? Sebulan lagi, semua bisa gila di sini. Satu-satunya yang dapat menolong mereka adalah seorang yang kalap, yang mau membunuh kafir-kafir itu. Mereka telah pergi. Ya, hanya tinggal beberapa serdadu Belanda saja. Bagaimana rencana kita? Tunggu beberapa saat lagi. Senjata siap? Siap. Bagaimana yang lain? Semuanya pura-pura minum kopi di warung. Ya, bagus. Asal tidak mencurigakan. Beritahu yang lain. Cepatlah. Bagaimana dengan Tuanku Imam? Harus kita beritahu. Itu urusan belakang. Nanti dia juga mendapat giliran. Semua sudah siap. Yang menjaga pintu belakang? Beres. Sekarang mereka pura-pura mengganggu perempuan yang sedang mengambil air ke sungai. Bagaimana, tuanku? Apakah sudah siap dengan segala kemungkinan? Demi Bonjol, nyawa kurelakan. Ucapkan bismillah. Bismillah. Baru kita merasa lepas dari tekanan yang sangat berat. Sulit sekali mengajak orang-orang untuk membawa barang-barang tentara Belanda. Akhirnya mau juga. Kalaulah tidak karena uang, tentu mereka mau melakukannya karena takut. Sekarang apa lagi? Memindahkan tentara Belanda dari masjid. Banyak sekali kecaman yang diberikan kepada kita. Memindahkan kemana? Kolonel malah membebankan biaya kepada kita. Bagaimana kalau pajak pendapatan dinaikkan? Monopoli beras akan lebih menguntungkan. Sebaiknya semua harta Engku Imam kita jual. Kita tidak tahu pasti apakah seluruh rakyat berpihak kepada kita. Pembantaian! Pembantaian? Itu cara yang paling jitu. Pembantaian! Apa maksudmu dengan pembantaian? Pembantaian! Mereka! Ayo, jangan gugup. Bicaralah yang benar. Kerja paksa tidak akan dibebankan kepada orang-orang yang kreatif. Ayo katakan. Ayo katakan. Pembantaian lagi! Katakan. Sekarang apa lagi? Beberapa padri menyerang tentara Belanda yang sedang istirahat di masjid. Terus, jangan gugup. Habis semua. Kepala mereka dipenggal dan tubuh mereka dicincang. Bahkan beberapa petugas yang ikut bertahan telah lebih dahulu jadi korban. Ayo teruskan. Jangan gugup. Tuanku Imam harus bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Ke rumah Tuanku Imam. Permainan harus seimbang. Masjid besar berdarah lagi. Kalau Belanda tahu, kita pasti disiksa.
bukan Belanda saja, tapi yang berkuasa sekarang. Oh, gila rasanya aku di Poncol ini. Pembunuhan, pengkhianatan, perkosaan. Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Kita sudah ditakdirkan untuk berada dalam ketakutan. Padri disiksa, kita dipaksa. Belanda berkuasa, kita disiksa. Yang masih ingin berada di bawah penjajahan Belanda, silakan maju. Pedang ini belum dimasukkan ke sarangnya. Mana dia pembelot-pembelot? Tampil! Unus pedangmu! Apa dia? Takut. Ayo! Ayo maju! Kami rakyat tuanku. Rakyat apa? Rakyat siapa? Siapa yang menyuruh kalian jadi rakyat? Bonjol. Bonjol. Rakyat bonjol. Rakyat yang tidak berani melawan penjajahan. Pengecut. Beo, banci. Suruh jadi padri, ikut padri. Suruh jadi anak penjajah, patuh tanpa melawan. Apakah kalian tidak merasakan bagaimana penderitaan kita membangun negeri ini berpuluh musim, berbilang tahun? Saudara-saudaraku, jangan takut padaku. Pedangku tidak akan menyentuh kulit rakyat bonjol. Bila kalian terluka, aku yang lebih sakit merasakannya. Jangan takut. Katakan yang benar itu benar. Dulu, aku mengundurkan diri dari Barampek Selo Bonjol. Karena aku tidak suka bonjol terjajah. Sekarang telah kubunuh serdadu Belanda di masjid besar itu karena aku tidak suka bonjol memihak. Katakan kepada dunia, kita bukan beo, banci, patuh tanpa berpikir. Katakan, akulah bonjol. Katakan, akulah bonjol. Kami telah salah, tuanku. Ampunilah. Bonjol inilah pertahanan penghabisan hidup kita. Cium tanahnya. Cium tanah. Cium. Bisikan maaf padanya.